Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rosana SS MIKOM AMIPR CPS selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan Presentasi. Di sini saya Nur Aprilia Ningsih dengan NIM 230101010168 KM 302 PJJ Komunikasi ingin menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil tahun 2025-2026. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan aspek komunikasi verbal? Aspek komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi lisan dapat berbentuk seperti presentasi ataupun berbicara secara langsung baik secara individu maupun kelompok. Komunikasi lisan dapat berbentuk seperti laporan yang dalam bentuk tulisan, email, dan surat. Dalam public speaking dan presentasi, pemilihan kata dan penyampaian pesan secara lisan harus jelas dan efektif agar mudah dipahami oleh audiens. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau efektif dan susunan materi yang sistematis dapat membantu kelancaran dalam penyampaian materi antara speaker dan audiens. Hal itu juga dapat mengurangi resiko miskomunikasi antara speaker dan audiens. Pertanyaan yang kedua, aspek komunikasi verbal. Aspek komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan ekspresi wajah, gestur tubuh, kontak mata, dan nada suara. Adapun 4 contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah seperti senyum. Yang kedua, gestur tubuh, gerakan tangan, posisi tubuh yang tidak membungkuk atau tegap. Ketiga, kontak mata. Yang keempat, nada suara. Pertanyaan yang ketiga, aspek artikulasi dan intonasi suara. Artikulasi adalah kejelasan dalam pengucapan kata, sedangkan intonasi adalah tinggi rendahnya nada dalam saat berbicara kepada audiens. 3 aspek penting dalam artikulasi dan intonasi saat public speaking dan presentasi. Yang pertama, pengucapan kata dengan jelas. Kedua, nada suara yang tidak terlalu rendah ataupun terlalu kencang. Yang ketiga, tidak berbicara terlalu pelan ataupun terlalu cepat. Tujuannya agar audiens dapat menerima materi yang diberikan oleh speaker dengan baik. Pertanyaan yang keempat, aspek mengenali audiens. Mengenali audiens pada saat berbicara di depan umum adalah cara yang dapat memudahkan speaker dapat diterima dengan baik oleh audiens. Dengan mengenali usia, latar belakang, dan tujuan diadakannya acara tersebut dapat membantu kenyamanan audiens serta kecocokan dalam menerima materi dan mendengarkan materi dari speaker. Pertanyaan berikutnya adalah aspek lain yang terkait tentang public speaking dan presentasi, antara lain yang pertama, mempelajari dan memahami materi. Sering membaca dan mempelajari materi sebelum disampaikan ke audiens adalah cara yang efektif agar penyampaian materi dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Yang kedua, manajemen waktu. Memperhatikan durasi waktu saat penyampaian materi kepada audiens. Yang ketiga, menulis atau memberikan poin-poin penting tentang materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kelima yaitu menyiapkan alat-alat bantu untuk mendukung presentasi
seperti PowerPoint, video yang menarik, ataupun alat bantu lainnya. Kesimpulannya adalah, public speaking dan presentasi merupakan kemampuan berkomunikasi di depan umum yang meliputi beberapa aspek penting, mulai dari awal pembicaraan sampai akhir acara. Berikut penjelasan dan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Saya Nur Aprilianingsih, pamit undur diri. Terima kasih.